Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai masa awal keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang berdiri abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntayang Sri Jayanasa. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sangsekerta. Sri artinya cahaya dan Wijaya artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, Sriwijaya diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Keberadaan kerajaan Sriwijaya itu dinyatakan dalam prasasti Kedukan Bukit, Palembang, yang berangka tahun 604 Saka atau tahun 682 Masehi. Ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Pada prasasti Kedukan Bukit disebutkan nama Dapuntayang memimpin puluhan ribu tentara pulang dari Minanga, membawa kemenangan dan tiba di Muka Upang, sebelah timur Palembang. Sesampainya di ibu kota, Dapuntayang kemudian memerintahkan untuk membuat bangunan wihara sebagai rasa syukur dan bahagia. Prasasti Kedukan Bukit, Palembang merupakan bukti keberhasilan Raja Dapuntayang memerintah Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya disebutkan pula dalam prasasti Talang Tuo di kaki bukit Segutang dekat Palembang yang berangka tahun 606 Saka atau tahun 684 Masehi, yang memperjelas Maharaja Sri Wijaya pada waktu itu adalah Sri Jayanasa. Karena jarak waktu antara kedua prasasti itu hanya 2 tahun, maka para ahli menyimpulkan bahwa Dapuntayang dalam prasasti Kedukan Bukit dan Sri Jayanasa dalam prasasti Talang Tuo adalah orang yang sama. Dalam prasasti itu dijelaskan pula mengenai perkembangan agama Buddha di Sriwijaya, mengenai ketaatan Raja Dapuntayang Sri Jayanasa dalam menjalankan ajaran agama Buddha. Dapuntayang Sri Jayanasa pada masa itu memerintahkan membangun Taman Sri Kesetra untuk kesejahteraan. Kedua prasasti itulah yang kemudian dijadikan sebagai sumber awal mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Kemudian keberadaan Kerajaan Sriwijaya dinyatakan pula dalam prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka yang berangka tahun 608 Saka atau tahun 686 Masehi, menyebutkan mengenai Kerajaan Sriwijaya yang telah berhasil menaklukkan Sumatera bagian selatan, Bangka, dan juga Belitung, bahkan hingga wilayah Lampung. Mengenai pusat Kerajaan Sriwijaya, menurut pendapat G. Judes yang dikemukakan tahun 1918 bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Hingga kini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya.
Dapuntayang Sri Jayanasa berkuasa antara kurun waktu tahun 671 sampai dengan tahun 702 Masehi. Setelah pemerintahan Raja Dapuntayang Sri Jayanasa, Kerajaan Sriwijaya dalam perkembangannya kemudian menjadi kerajaan maritim terbesar yang bercorak Buddha. Corak Buddha itu dapat dilihat dalam sebuah prasasti di Nakhon Si Thammarat di Semenanjung Malaya yang berangka tahun 697 Saka atau tahun 775 Masehi. Disebutkan mengenai pendirian beberapa bangunan Buddha oleh Raja Sriwijaya. Pada tahun 697 Saka atau tahun 775 Masehi, Kerajaan Sriwijaya juga mendirikan pangkalan di daerah Lingor, Semenanjung Malaya. Kerajaan Sriwijaya kemudian berhasil menaklukkan daerah-daerah perdagangan strategis, sehingga menjadikan Kerajaan Sriwijaya berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka. Itulah cerita mengenai masa awal keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Ensiklopedia Sejarah Budaya Sejarah Nasional Indonesia 6. Ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.